Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Al-qail laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin ila akhiril ayah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, begitu nikmat dan begitu lega rasanya subuh hari kita memasuki pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, sudah menunaikan ibadah kepada Allah. Itu yang menyegarkan, itu yang melegakan. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, silaturahim kita pagi hari ini saya awali dengan satu ayat dalam Al-Quran. Allah tegaskan begini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kamilah yang menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah tegaskan bahwa Dialah yang menciptakan manusia itu dengan segala kebaikan, apapun wujud yang kita lihat. Menegaskan kepada kita bahwa sebagai manusia, mensyukuri diri kita dan mencermati segala bentuk makhluk Allah, termasuk sesama manusia, itu maunya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian ada yang beda dengan selera kita, jangan anggap itu sebagai aib yang fatal. Jangan. Kenapa? Karena Allah yang ciptakan begitu. Terkait dengan itu pemirsa sekalian, pagi hari ini kita coba angkat tema menjaga aib saudara. Sengaja saya mukaddimahnya itu tadi agar tidak ada orang, kalau kita bisa optimis, tidak terjebak kita ini manusia, merasa sempurna penciptaannya, bentuk tubuh kita, lalu yang lain ada yang tidak sempurna. Yang kedua, merasa bahwa kitalah yang baik perilakunya, ibaratnya kurang dosa, lalu orang lain banyak aibnya. Jangan. Nah, pemirsa sekalian, tema menjaga aib saudara saya akan ungkap sedikit tarifnya. Aib yang kita fahami itu kan lisanul Indonesia, sudah menjadi bahasa Indonesia. Tapi sesungguhnya itu serapan dari bahasa Arab. Persis sama, aibun. Nah, kalau dalam bahasa Arab ada takrifnya begini. Apa sih itu aib? Al-aibu adalah ma yakhlu anhu aslul fitrah. Sesuatu yang yakhlu, lepas, tidak persis sama dengan yang fitrah. Itu as-salimah, yang selamat. Dalam hal ini perilaku yang melanggar kesucian manusia, mungkin dosa maknanya, kekhilafan, itu menjadi aib. Mimma yu'addu bihi naqisan, yang kita yakini, kita kategorikan sebagai sebuah kekurangan. Jadi pertama pemirsa sekalian,
Aib itu adalah kesalahan manusia. Kita, mungkin saudara kita, yang diakibatkan oleh perilaku. Atau aib itu adalah ia merupakan bentuk yang sering kita kategorikan sebagai kodrati. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena begini. Untuk menjaga aib ini, kita harus sampaikan dua hal. Aib itu ada dua macam memang. Pertama, aib khalqiyah. Apa itu? Ada aib kodrati. Maaf kalau kita sebut. Ada yang pincang. Ada yang tidak persis sama dengan manusia kebanyakan. Ini aib. Orang yang begitu kalau dianggap kekurangan, dia mungkin tersinggung. Untuk apa lagi diperdengarkan karena dia sudah alami. Itu ya. Makanya begini pemirsa sekalian. Menerjemahkan program pemerintah dalam hal ini Astacita Presiden, itu dilanjutkan di Kementerian Agama dengan Asta Aksi. Poinnya di situ adalah rumah ibadah ramah difabel. Apa maksudnya? Negara harus betul-betul hadir memfasilitasi makhluk Allah. Kalau secara khalqiyah, secara fisik ada yang kurang, kaki misalnya, negara tidak boleh ikut menganggap itu sebagai kekurangan yang tidak terfasilitasi. Pada fisik yang demikian, maaf pemirsa sekalian, tidak bermaksud ya, justru kita mau angkat ini baik-baik. Sering ada otak cemerlang. Keinginan ibadah harus difasilitasi. Toh negara yang biaya ini fasilitas, rumah ibadah, rumah layanan publik. Itu ada asta aksinya di Kementerian Agama Sulawesi Selatan ini, rumah ibadah ramah difabel. Ini khalqiyah yang sebagian orang masih menganggap, saya pakai sebagian, karena sebenarnya jangan ungkap itu sebagai aib, justru bina dia bukan aib. Yang kedua, ada yang dianggap, ini yang aib ini kalau ini, aib khuluqiyah. Aib kekurangan karena perilaku, karena karakter, perbuatan manusia. Ini yang sebenarnya berbahaya karena bisa dikontrol. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa menyebut dua aib yang kita kenal dalam Islam. Kalau yang pertama tadi itu masih ada yang menganggap bukan aib, itu ciptaan Allah. Kalau yang kodrati, khalqiyah namanya. Yang sesungguhnya aib kalau kita terjebak di dalamnya adalah aib khuluqiyah. Perilaku seseorang yang dibiarkan. Sudah dikasih tahu, ini tidak baik, mengungkit aib orang tidak baik. Dilakukan, itu yang aib. Sebaliknya dilanjutkan yang lain, menjadi aib yang berantai. Itulah sebabnya pemirsa sekalian, saya mau bacakan ayatnya. Agar, kenapa aib yang perilaku ini, karena kita kan mau menyembunyikan aib, menjaga aib saudara. Kadangkala orang mengungkap aib saudaranya, pada saat si pelaku ini, si subjek ini, lagi berbuat dosa yang lebih dahsyat daripada apa yang dilakukan oleh saudaranya. Jebakan iblis. Orang tidak mengumbar aib saudaranya kalau dia tidak dalam posisi melakukan aib. Yakini saja ini. Nah, apa pangkalnya? Allah peringatkan dalam surat Al-Hujurat, ayat yang populer bagi kita. Saya bacakan dalilnya supaya mudah kita menjaga aib ini. Ya ayyuhalladzina amanu,
wahai orang yang beriman. Dalam hal aib, tidak menjermuskan dirinya berbuat aib yang lebih dahsyat sementara dalam mengungkap aib saudaranya. Na'udzubillah. Nah, hai orang yang beriman, ijtanibu, jauhi sungguh-sungguh. Ijtanibu, hindari. Katsiran minadh-dhanni, banyak dari prasangka. Kabar burung. Senang. Dia sudah berada hidup di era modern, dia nikmati medsos, bahkan dia perilaku sering buat konten, sudah pemainnya. Tapi belum merasa bahwa dia yang terjebak. Bahwa banyak hal yang perlu ditabayyun. Dia lakukan. Hindari itu prasangka. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya baru prasangka saja, jangan merasa tidak berdosa. Bukan Hasan yang bilang. Ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni. Prasangka itu, apa itu prasangka? Baru dengar. Mungkin si A yang memperdengarkan itu, yang menyebut itu, dia lihat, kita enggak. Maka di kita prasangka, andai kata mendengar berita seperti itu. Apalagi kalau sudah yang berantai, dengar-dengar, ada informasinya begini, enggak pernah mau tabayyun. Itu Al-Quran sudah katakan, itu juga sudah cukup dosa. Inna ba'dadh-dhanni ismun, wala tajassasu. Selanjutnya, jangan senang investigasi kekurangan orang. Menginvestigasi saudaranya. Apa untungnya? Polisi kah? Jaksa kah? Kira-kira gitu maknanya. Jangan. Yang boleh begitu dan tidak terhitung berdosa kalau sesuai proporsinya, yang memang bertugas seperti itu. Dan tidak mengumbar kepada yang tidak membutuhkan. Inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu. Selanjutnya, ini. Wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan menggibah satu di antara kalian dengan yang lain. Ayuhibbu ahadukum. Apakah kalian mau? Ayo jawab dengan akal sehat. Hakikat mengumbar aib saudara. Ayuhibbu ahadukum. Ini Al-Quran nih. Apakah kamu mau? Apakah kamu senang? Ayyakula lahma akhihi maitan. Memakan bangkai saudaranya. Jadi, kalau ada kabar burung, kita tahu Al-Quran memperingatkan itu ibaratnya memakan bangkai saudara. Fakarihtumu, akalmu, rasiomu bilang, tidak mau. Fakarihtumu, wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena aib ini pemirsa sekalian merusak kehidupan bersama. Merusak. Bahkan sungguh merusak. Orang kita tahu bahwa dia dosa. Kalau khalqiyah tadi saya tidak terlalu ungkap ya. Yang khuluqiyah ini. Orang kita tahu dia salah. Kalau orang bersalah itu ada aibnya itu. Apa sih hakikatnya? Dan apa yang seharusnya dilakukan? Yang bersangkutan harusnya bertaubat kepada Allah. Allah terima apa tidak? Allah terima. Bukan sebuah kesyirikan. Itu. Maka jaga. Tidak usah menyebar-nyebarkan. Harus kita menjaga itu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada qaulul hikmah yang bagus. Andai kata bisa kita tulis ini yang kita sering populerkan, dijadikan pesan-pesan di medsos kita itu. Ada qaulul hikmah begini. Tuba, alangkah beruntungnya orang. Alangkah sejahteranya orang. Dan yakini betapa tenteramnya alam fikirannya orang. Siapa itu?
liman syaghalahu aibuhu, yang selalu sibuk, disibukkan oleh aibnya sendiri, an uyubin nasi, dari melihat aib sesamanya manusia. Dia tahu, misalnya kita ini pelajar Quran lah, kita pernah belajar tajwid. Ada saudara kita belajar tajwid dan lagu. Ini contoh ini. Mengaji dengan mengutamakan lagu keseleo tajwidnya. Saya, misal ini, rajin menyebut kekhilafannya dalam hal tajwid. Padahal modalnya yang mana untung tadi. Saya baru belajar tajwid. Dia dua belajar tajwid dan belajar lagu. Itu. Hanya karena keselio di lagunya, saya umbar bahwa si Ani itu sering khilaf itu. Ini dalam Al-Quran ya, saya sebut ya. Atau kita bawa ke yang lain. Orang lain kelihatan salah. Yang menilai tidak salah. Coba analisa, akal sehat kita yang menganalisa ini. Karena dia sudah melangkah dua, dia berpikir, dia berbuat sehingga nampak ada kelirunya. Kita tidak nampak kesalahannya karena belum berbuat. Ini kelemahan orang yang tidak bisa menjaga aib saudaranya. Pemirsa sekalian, kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi aib itu ada pada setiap makhluk Allah yang memang penuh keterbatasan. Ya kita, bahkan mungkin lebih banyak di kitanya dibanding saudara kita yang kita lihat nampak aibnya. Bahkan pada saat kita melihat aib seseorang, kapan kita bernafsu mau mengungkap aibnya saudara, maka itulah sesungguhnya aib lagi. Di sini pangkalnya ini. Nah, orang yang bisa menilai aibnya seseorang, ada ungkapan yang baru-baru saya lihat ya, bahwa betapa sulitnya menjadi pemikir. Pemikir yang berbuat, alim, pengamal ilmu. Yang banyak itu langsung karena malas berpikir, langsung menyampaikan saja, langsung menilai. Padahal tidak diangkat sebagai, tidak ada SK-nya sebagai dewan hakim, dewan juri, menilai. Ini juga perlu dipopulerkan begini. Apa kata? Kira-kira gitu. Nah, pemirsa sekalian. Bagi orang yang mau belajar menyadari bahwa tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nasi. Betapa tenangnya orang, bahagianya orang, suburnya kalbunya. Kalau dia sibuk ngurus dirinya sebelum ngurus aibnya orang. Itu sudah mengundang manfaat yang besar bagi sang pelaku, bagi orang mukmin. Kan ada jaminan Nabi SAW begini, bahwa barang siapa yang menutupi aib saudaranya, man satara, ya, barang siapa yang menutupi satara musliman, orang yang menutupi aib sesamanya muslim. Ingat ini, itu kalau mau mengaib orang, mengumbar aibnya saudara, lihat posisinya, muslim, mukmin atau apa, dan apa manfaatnya. Tapi bagi orang yang mampu menahan diri adalah satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan menutupi aibnya juga di dunia, di akhirat. Kita ini merasa bagus penampilan, leluasa bergerak. Kenapa sebenarnya?
Karena Allah masih menjaga aib kita. Itu. Kalau aib kita ditahu dan diumbar oleh saudara, betapa malunya kita. Iya. Coba, jadi hal-hal kecil saja begitu kita cepat tersinggung, kalau kita diungkap orang, disamakan saja, dinilai sama dengan orang lain, kita sudah tersinggung. Ah, kayaknya kamu ini sama dengan si Anu ya. Kita langsung pikir, orang yang disamakan dengan saya ini orang tidak baik akhlaknya ini. Tersinggung kita. Nah, pada saat itu Allah menjamin dalam hal ini. Allah yang akan memberikan bekal ke kita. Mengurangi perbuatan dosa sendiri. Karena menjadikan pelajaran aib yang dilakukan oleh orang. Dia berjanji, saya tidak mau begitu. Malu keluarganya si Anu itu. Kenapa? Korupsi ki. Jengki. Digoda, jengki. Hati-hati. Nah, pemirsa sekalian, saya mau tambahkan, karena ini juga sering ada godaannya, bahwa ini diungkapkan oleh Syekh Abu Abdurrahman Ridho. Ada kalimatnya begini, terkait dengan hadis tadi. Pada kitabnya Adabus Salafi fit Ta'amuli ma'an Nasi. Jadi ada kitab, adab bergaul ma'an nasi, dengan sesama manusia yang perangainya macam-macam. Ada yang suka ngajak kita gosip, ada juga yang sering menegur kita kalau gosip. Itu bagus itu. Mana yang bagus? Yang melarang kita gosip. Yang bagus itu. Apa beliau bilang? Bahwa, jadi Abu Abdurrahman Ridho menegaskan bahwa menyebarkan aib sesama muslim, terutama kalau aib itu orang yang punya ilmu, takar-takar ki dulu. Bahasa kita bilang begitu. Jangan-jangan ilmu yang saya mau ungkap ini lebih di atas, atau saya mengungkap ini karena justru cemburu ya. Dia naik dia. Yang saya cari aibnya, yang kita cari aib. Barang siapa yang melakukan begitu, maka sesungguhnya mencederai orang itu. Ini juga terkait dengan ayat ya. Mencerca orang sama dengan mencederainya. Ini yang perlu kita jaga sungguh-sungguh, bahwa Allah menjaga, menutupi aib kita. Kalau kita andai kata dalam posisi mengetahui aibnya orang, bahkan ditanya, tapi kita dalam posisi tidak berkontribusi kalau menyampaikan itu. Kita bukan apa-apa, sekedar tahu saja. Bukan penegak hukum, bukan apa, suka mengungkap aib orang, janganlah. Nah, hamba Allah yang mampu menjaga itu, maka Allah akan kasih keterampilan bagi dia menghindari aib. Diberikan kesempatan untuk lebih hati-hati dalam hidupnya. Diberikan kecerdasan menutupi aibnya, dan dia lebih bertaubat kepada Allah sebelum orang yang dia lihat itu aibnya ada. Itulah sebabnya ada ayat singkat, bagus kalau dihafal. Dalam setiap momen baca. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dalam setiap momen ambil jeda waktu, sadari apa yang kita pikir khilaf-khilaf, berpikir salah, berpikir benci, maka beristighfarlah kepada Allah. Apa manfaatnya? Apalagi kalau menghindari aibnya orang. Innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara. Allah akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan kita karena turunnya hujan dari langit, artinya rezeki. Wa yumdidkum bi amwali wa banin. Allah akan mencukupi keluargamu, wa banin, keturunanmu. Itu manfaatnya. Jadi orang yang sungguh-sungguh mau menjaga aib saudaranya, dia akan sibuk mengurus dirinya, maka dialah orang yang akan produktif hidupnya.
Insya Allah demikian. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita menjaga aib saudara, karena sesungguhnya menjaga aib sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.